Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Nuryanto dengan NIM 1744042. Program studi bimbingan konseling, jurusan Pendidikan Psikologi dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pembelajaran remedial sebagai upaya dalam mengatasi kesulitan belajar dalam mata kuliah BK Belajar. Pembelajaran remedial merupakan layanan pendidikan yang diberikan kepada siswa untuk memperbaiki prestasi belajarnya sehingga mencapai kriteria kelulusan ketuntasan yang ditetapkan. Makmum 2012 mengatakan pembelajaran remedial merupakan upaya guru dengan atau tanpa bantuan kerjasama dengan ahli atau pihak lain untuk menciptakan situasi yang memungkinkan individu atau kelompok siswa tertentu lebih mampu mengembangkan dirinya seoptimal mungkin sehingga dapat memenuhi kriteria keberhasilan minimal yang diharapkan. Jadi, pembelajaran remedial pada dasarnya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas masing-masing siswa dalam menguasai materi pembelajaran. Jika setelah dilakukan tes perbaikan masih tetap ditemukan siswa yang mengalami kegagalan, maka siswa bersangkutan diberikan kegiatan perbaikan berikutnya oleh guru, sedangkan siswa yang telah tuntas akan diberikan pengayaan untuk memperluas dan memperdalam konsep yang telah dipelajarinya. Selanjutnya ada metode penelitian yang dilaksanakan dengan tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama, menentukan masalah penelitian. Yang kedua, pengumpulan data. Pada tahap ini, peneliti menentukan sumber data berupa buku-buku sumber dari teknik pengumpulan data, di mana teknik yang digunakan adalah teknik dokumentasi. Yang ketiga, ada analisis dan penyajian data, yaitu menganalisis data untuk ditarik yang namanya sebuah kesimpulan. Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu sumber data primer, yaitu hasil-hasil penelitian, tulisan-tulisan karya peneliti, atau teoritis yang orisinil. Dan yang kedua ada sumber data sekunder, yang merupakan bahan pustaka yang ditulis dan dipublikasikan oleh seorang penulis. Dengan kata lain, bukan penemu teori. Data yang ada dalam kepustakaan tersebut dikumpulkan dan diolah dengan cara: yang pertama, editing, yaitu pemeriksaan kembali data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, dan kejelasan makna antara yang satu dengan yang lain. Yang kedua, organizing, mengorganisir data-data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah ditetapkan atau diperlukan. Yang ketiga, penemuan hasil. Penemuan hasil penelitian yaitu merupakan analisis lanjutan terhadap hasil perorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori-teori, dan metode yang telah ditentukan sehingga diperoleh yang namanya sebuah kesimpulan tertentu yang merupakan hasil jawaban dari rumusan sebuah masalah. Karakteristik pembelajaran remedial. Wardani dan Kersen 2009 menyatakan bahwa kegiatan remedial adalah usaha pemberian bantuan kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar untuk mendapatkan hasil belajar yang lebih baik atau mencapai ketuntasan belajar. Pembelajaran remedial merupakan layanan pendidikan yang diberikan kepada siswa untuk memperbaiki prestasinya. Pembelajaran remedial merupakan layanan pendidikan yang diberikan kepada siswa untuk memperbaiki prestasi belajarnya sehingga mencapai kriteria ketuntasan yang ditetapkan. Sedangkan siswa yang telah mencapai kriteria ketuntasan yang telah ditetapkan diberikan pengayaan pemahaman konsep. Sasmedi 2011 mengumumkakan pembelajaran remedial pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas masing-masing siswa dalam menguasai materi pelajaran. Dengan demikian, siswa yang masih merasa perlu meningkatkan ketuntasan belajarnya pada topik-topik tertentu merupakan sasaran umum pembelajaran remedial. Atau dengan kata lain, pembelajaran siswa remedial sebagai upaya pengayaan pemahaman siswa, bukan pembelajaran untuk anak yang tidak pintar. Tujuan pembelajaran remedial. Muhtar dan Rusmini 2005 berpendapat tujuan kegiatan remedial adalah yang pertama, agar siswa dapat memahami dirinya, khususnya prestasi dalam belajar. Yang kedua, dapat memperbaiki atau mengubah cara belajar ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, dapat memilih materi dan fasilitas belajar secara tepat. Yang keempat, dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan yang dapat mendorong tercapainya hasil belajar yang jauh lebih baik. Yang kelima, dapat melaksanakan tugas-tugas belajar yang diberikan kepadanya setelah ia mampu mengatasi hambatan-hambatan yang menjadi penyebab kesulitan belajar dan dapat mengembangkan sikap serta kebiasaan yang baru dalam belajar.
Selanjutnya, adapun prinsip-prinsip pembelajaran remedial. Yang pertama ada adaptif, yang kedua ada interaktif, yang ketiga ada fleksibilitas, yang keempat ada pemberian umpan balik sesegera mungkin, dan yang kelima ada kesinambungan dan ketersediaan dalam pemberian yang namanya pelayanan. Oke, selanjutnya tipe-tipe cakupan pembelajaran remedial. Yang pertama ada tipe Bloom. Bloom mengemukakan setiap guru dan siswa haruslah mahir dalam setiap bagian materi kegiatan belajar. Namun dengan catatan bahwa pemahiran bagian-bagian itu tidak boleh sama dengan pemahiran secara keseluruhan. Menurutnya, pemahiran itu ditentukan oleh penguasaan secara operasional dalam menangani masalah materi. Itu sampai taraf 80-90%. Adapun tipe selanjutnya yaitu tipe killer. Dalam tipe killer, jika seseorang belum mencapai taraf tertentu yang telah ditargetkan 100%, maka secara keseluruhan kegiatan belajar ini harus diulang kembali atau diulang secara keseluruhan. Selanjutnya, waktu pelaksanaan pembelajaran remedial. Program remedial diberikan hanya untuk kompetensi dasar tertentu yang belum dikuasai oleh siswa. Remedial hanya dilakukan maksimal 2 kali. Siswa yang telah mengalami remedial sebanyak 2 kali, namun nilainya masih di bawah standar minimum, maka penanganannya harus melibatkan yang namanya orang tua atau wali dari siswa tersebut. Terdapat beberapa alternatif berkenan dengan waktu atau kapan pembelajaran remedial dilaksanakan. Pembelajaran remedial dapat diberikan setelah siswa mempelajari kompetensi dasar tertentu. Oke, mungkin sekian materi dari saya. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.